Bagaimana? Bisa ya? Bisa. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal, nama aku Dina. Apa kabar kalian semua? Semoga hari kalian selalu menyenangkan ya. Oh iya, by the way, kalian pasti nggak asing dengan judul video kali ini tentang mekanisme sintesis protein. Yap, benar, kali ini kita akan membahas dan memahami cara atau mekanisme dari sintesis protein dengan teman-teman dari kelas 12 MIPA 2 ya. Sebelum itu, kalian udah pada tahu belum apa itu sintesis protein? Emang sintesis protein itu apa sih? Iya nih, aku juga belum paham mengenai sintesis protein. Yaudah, sini aku jelasin dulu secara singkat. Jadi, sintesis protein itu secara singkatnya adalah prosedur biologis yang dilakukan oleh sel-sel hidup untuk membuat protein dalam cara langkah demi langkah, dan gak cuma sampai situ. Sintesis protein juga terbagi menjadi dua tahapan utama, yaitu tahap pertama transkripsi dan tahap kedua yaitu translasi. Nah, tahap pertama, tahap transkripsi merupakan pencetakan kodon atau DNA sense menjadi kodon RNA duta dengan bantuan enzim polimerase di nukleus. Dan tahap translasi adalah tahap penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh antikodon RNA transfer di ribosom. Terus cara kerja dari kedua tahap tersebut hingga menghasilkan protein bagaimana? Iya nih, aku juga penasaran bagaimana prosesnya. Nah, untuk mencari tahu cara kerja atau mekanismenya, simak video ini sampai habis ya teman-teman. Inilah proses transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode gen yang ada pada urutan DNA menjadi RNA duta dengan bantuan enzim polimerase dan enzim heliklase di nukleus. Nukleus pada bagian ini terdapat ikatan double helix DNA. Pada saat DNA sense dan antisense berpasangan, datang enzim heliklase yang berfungsi untuk membuka ikatan double helix DNA dan disusul oleh enzim polimerase dengan membawa RNA duta. Setelah ikatan helix ganda terlepas, maka RNA duta dan sense berikatan. Di sini, DNA sense mentranskripsikan kode gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian, RNA duta meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah RNA duta terlepas, sense dan antisense kembali berikatan. Inilah proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Translasi adalah proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh RNA transfer di ribosom. Setelah RNA duta A ada di ribosom, subunit kecil menempel pada RNA duta dan subunit ribosom besar datang beserta sisi aktif nukleotida, dan proses translasi diawali dengan berikatannya kodon AUG dan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Setelah AUG dan UAC berikatan, asam amino metionin terlepas. AUG dan UAC terlepas. Setelah itu, kodon GGU berikatan dengan antikodon CCA.
asam amino yang dihasilkan adalah glisin. Setelah berikatan, asam amino glisin terlepas. Kodon GGU dan antikodon CCA terlepas. Kemudian kodon GUA berikatan dengan antikodon CAU. Asam amino yang dihasilkan adalah valin. Setelah GUA dan CAU berikatan, asam amino valin terlepas. GUA dan CAU terlepas. Selanjutnya, kodon CUU berikatan dengan antikodon GAA. Asam amino yang dihasilkan adalah leusin. Setelah CUU dan GAA berikatan, asam amino leusin terlepas. CUU dan GAA terlepas. Yang terakhir, kodon GAU dan antikodon CUA berikatan. Asam amino yang dihasilkan adalah asam aspartat. Setelah berikatan, asam amino aspartat terlepas. GAU dan CUA terlepas. Berikut adalah asam-asam amino yang dihasilkan dari proses tersebut. Dari proses transkripsi dan translasi yang telah dibawakan, kami menyimpulkan bahwa sintesis protein merupakan proses terbentuknya protein yang terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah tahap di mana saat pembentukan RNAM atau RNAD di dalam nukleus dari DNA template dengan dibantu oleh enzim helikase dan enzim polimerase. Lalu, translasi adalah tahap di mana RNAM atau RNAD keluar dari inti sel dan bertemu dengan RNAT, lalu dibantu oleh ribosom yang terdiri dari subunit ribosom kecil dan subunit ribosom besar. Tahap transkripsi dan translasi terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan, yang kedua elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu terminasi atau penghentian sintesis protein yang ditandai dengan munculnya kodon STO.